materi trigonometri ya, trigonometri yang awal-awal, yaitu pengenalan tentang ukuran sudut atau notasi satuan-satuan sudut. Ini materi tingkat SMA ini ya, yang saya bahas, yaitu trigonometri. Nah, fokusnya yang kita coba bahas hari ini yaitu berkenaan dengan ukuran sudut ya. Oke. Nah, ada beberapa notasi tentang ukuran sudut, itu yaitu yang pertama, itu yang paling umum, itu yaitu tentang derajat. Jadi notasinya seperti ini ya, misalkan ada 1 derajat. Nah, ini 1 derajat. Oke, notasinya seperti ini. Nah, selain derajat itu kita juga bisa satuannya, kita juga bisa menggunakan satuan menit ya. Oke, notasinya seperti ini ya. Ini adalah 1 menit. Kemudian juga ada satuan detik. Nah, seperti ini ya. Oke, ini dibaca 1 detik. Nah, ini. Jadi untuk sementara ini dulu. Nanti untuk pembahasan selanjutnya kita tambahin masalah radian dan selanjutnya ya. Tapi untuk sementara ini dulu. Nah, hubungan antara derajat, menit sama detik itu seperti apa? Ini yang jadi patokan, nanti diingat-ingat ya. Untuk 1 derajat ini nilainya setara dengan 60 menit seperti ini. Dan 1 menit itu nilainya setara dengan 60 detik. Nah, ini patokan ini yang nanti silahkan diingat-ingat gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti ukurannya bisa lebih dari 1 derajat, nanti untuk diubah ke dalam bentuk menit atau diubah dalam bentuk detik gimana? Oke, kita ambil contoh aja. Misalkan kalau saya minta untuk mencari 2 derajat, ini nilainya sama dengan berapa menit? Berapa menit? Nah, ini cara mencarinya yaitu 2 derajat itu sama dengan 2 dikalikan. Nah, 1 derajat itu nilainya sama dengan 60 menit. Berarti nilainya adalah 2 kali 60, yaitu 120. Jadi 2 derajat itu nilainya setara dengan 120. Ini berapa menit? Jadi berapa menit? Nah, proses mencarinya yaitu 5 derajat sama dengan 5 dikalikan dengan 1 derajat berapa menit? Ya, 1 derajatnya yaitu 60 menit. Berarti nilainya sama dengan 5 kalikan 60 yaitu 300 ya. Dan seterusnya ya. Nah, coba kita ambil contoh yang ketiga, itu misalkan kita cari 3 menit. Ini nilainya sama dengan berapa detik? Oke. Nah, nilainya yaitu 3 menit berapa detik, itu berarti 3 dikalikan. Nah, 1 menitnya ya, 1 menitnya itu berapa detik? Nah, 1 menitnya sama dengan 60 detik. Berarti nilainya tinggal kita kalikan 6 kali 60 kali 3 berarti 180 detik. Jadi 3 menit itu setara dengan 180 detik. Oke, contoh selanjutnya, misalkan mulai dari derajat kita rubah ke dalam bentuk detik. Oke, contoh 4 derajat ini berapa detik? Oke, ada berapa detik? Gitu ya. Ini pertanyaannya ini. Oke, prosesnya berarti 4 derajat itu nilainya sama dengan 4 dikalikan 60 menit. Kan seperti ini ya. Nah, artinya nilainya sama dengan 4 kalikan
60 itu berarti 240 menit. Apakah ini selesai? Belum. Kenapa? Karena yang diminta itu adalah satuannya adalah detik. Nah, terus ini kita rubah ke dalam bentuk detik. Berarti nilainya sama dengan 240 dikalikan dengan 1 menit berapa detik, yaitu 60 detik. Nah, oke, kita kalikan 6 sama 4 ya. 6 sama 4 itu 24, 2 ini 12, ini 14. Nah, ini 14.400 detik. Nah, ini. Jadi 4 derajat sama dengan 14.400 detik. Oke, saya rasa jelas ya, ini untuk merubah dari derajat ke menit atau dari menit ke detik atau bahkan dari derajat ke detik langsung. Oke, sekarang kalau kita coba contoh yang nomor 5, dari detik kita rubah ke dalam menit atau dari menit kita rubah ke dalam bentuk derajat gitu ya. Oke, contoh kelima, misalkan yang diminta di sini ya, dari misalkan 180 gitu ya, 180 menit, ini berarti nilainya sama dengan berapa derajat. Nah, kalau tadi proses dari derajat ke menit itu dikalikan 60, maka kalau dari menit ke derajat itu dibagi ya, pembaginya sama ya, 60 ya. Jadi nilainya adalah 180 ya, dibagi dengan 60. Nah, seperti ini ya. Ini hilang. Terus 18 bagi 6 sama dengan 3. Berarti 180 derajat ini nilainya sama dengan 180 menit sama dengan 3 derajat. Oke, kita kasih contoh lagi ya. Nah, contoh yang ke-6. Oke. Misalkan di sini 300 ya. 300 detik. Ini ya. Ini berapa menit? Nah, ini ya. Kalau dari menit jadikan detik tadi dikalikan 60 ya. Dari menit ke detik kalikan 30. Kalau dari detik ke menit itu berarti nanti dibagi ya, dibagi 60. Jadi nilainya ini sama dengan 300 ya, dibagi dengan 60 ini ya. Berarti nilainya sama dengan, oke, ini bisa disederhanakan, 30 bagi 6 itu 5. Oke, jadi 300 detik ini nilainya sama dengan 5 menit ya. Nah, ini merubah dari derajat ke menit atau dari menit ke detik atau sebaliknya gitu ya. Oke, sekarang kita mencoba untuk operasi penjumlahan dan pengurangan ya, berkenaan dengan satuan ini ya. Oke, ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, contoh ya. Misalkan saya mempunyai 2 derajat 20 menit 13 detik gitu ya, ditambah dengan 5 derajat 10 menit 15 detik. Nah, ini nilainya caranya gimana? Oke, caranya di sini nanti kita kalikan, kita jumlahkan satuan yang, maaf ini detik ya, satuan detik dengan detik, satuan menit dengan menit, dan satuan derajat dengan derajat. Nanti jika yang satuan detik nanti hasilnya lebih dari 60, maka nanti yang 60 bisa dikurangi 60, terus yang 60 itu naik menjadi menit. Jadi yang di menit ditambahkan 1. Demikian juga jika nanti di menit ini hasil penjumlahannya lebih dari 60, maka nanti yang 60 bagian nanti
bisa ikut menjadi derajat, yang otomatis nanti kalau dari menit menjadi derajat itu berubah jadi 1 ya. Nanti contoh yang kedua, ini masih gini aja dulu. Nah, kita jumlahkan dari yang detik dulu. 13 ditambah 15 ya detik itu sama dengan 28 detik. Ini belum sampai 60 ya, artinya biarkan seperti ini, tidak perlu disederhanakan. Terus 20 menit ditambah 10 menit ini adalah 30 menit. Ini juga belum melebihi 60, artinya biarkan seperti ini ya, ini sudah bentuk paling sederhana. Terus 2 sama 5 ya, derajat sama derajat, 2 tambah 5 sama dengan 7 derajat. Oke, hasil akhirnya ini. Jadi 2 derajat 20 menit 13 detik ditambah 5 derajat 15 menit 10 menit 15 detik, itu hasilnya adalah 7 derajat 30 menit 28 detik. Prosesnya seperti ini. Oke, contoh yang kedua. Andai kata di sini ada 11 derajat, terus 45 menit, di sini adalah 22 detik ditambah dengan 5 derajat. Oke, terus di sini 21 menit, terus di sini 15 detik. Oke. Nah, hasilnya gimana? Oke, sekali lagi kita penjumlahannya itu dari satuan detik dulu. Jadi 22 detik ditambah 15 detik. Hasilnya adalah 37 detik. Gini ya. Terus ini ada 45 menit ditambah 21 menit. Itu hasilnya adalah 66 ya. 66 menit. Oke. Nah, ini lebih dari 60, nanti bisa disederhanakan kembali. Oke, ini yang derajat, 11 derajat ditambah 5 derajat, ini adalah 16 derajat. Nah, karena di sini ada yang melebihi 60 di posisi 66 menit ini, maka ini bisa disederhanakan. Oke, caranya gimana? 37 detik. Nah, 66 ini dikurangi 60. Dikurangi 60 berarti tinggal 6 menit. Nah, yang 60 tadi dirubah menjadi derajat. Artinya nanti di sini ada senilai 1 derajat yang nanti dijumlahkan dengan yang 16 ini. Berarti yang derajat berubah jadi 17 karena tambahan 1 dari penyederhanaan menit tadi. Nah, gini ya. Oke, berarti 23 detik dikurangi 12 detik itu nilainya sama dengan 11 detik. Terus untuk yang 11 detik menit dikurangi 5 menit itu nilainya sama dengan 6 menit. Maaf, ini yang detik. Terus 5 derajat dikurangi 2 derajat itu nilainya sama dengan 3 derajat. Nah, ini hasil akhirnya ini ya. Terus contoh yang ke-5 kita naikkan sedikit ya. Misalkan di sini ada 8 derajat. Terus di sini ada 10 menit. Di sini ada 13 detik dikurangi dengan 3 derajat 2 menit. Terus yang di sini saya ambil lebih tinggi dari 13 ya. Saya ambil misalkan 20 detik. Nah, prosesnya gimana seperti ini? Nah, prosesnya seperti ini ya. Kita dikurangkan, kita lihat aja dulu. Ini yang detik. Ini kan nanti prosesnya 13 detik dikurangi 20. Nah, ternyata 13 kalau dikurangi 20 nanti kan ada kendala. Artinya tidak cukup untuk dikurangi 20. Artinya berarti nanti yang detik di sini harus pinjam di yang menit. Gitu ya. Jadi prosesnya gimana? Nanti ini dipinjam 1, menitnya dipinjam 1, artinya nanti kalau dia 1 itu berubah jadi detik, berarti nanti ini tambah 60. Oke, ini ya. Jadi saya rubah aja dulu ya. Jadi nilainya sama dengan penyederhanaan dulu sebelum dikurangi ya. Nah, ini tadi pinjam 1, pinjam dari sini 10, artinya ini diambil 1 itu tinggal 9
menit. Nah 1 tadi dirubah jadi detik, itu berarti jadi 60. Dan 60 ditambah 13 berarti 73 detik. Oke, paham ini ya. Selanjutnya yang belakang 3 derajat 2 menit 20 detik. Oke, ini sudah bisa dikurangkan. Jadi tinggal mengurangkan 73 detik dikurangi 20 detik itu berarti 53 detik. Terus 9 dikurangi 2 berarti 7 menit. Kemudian di sini ada 8 derajat kurangi 3 derajat berarti di sini 5 derajat. Nah, ini ya. Oke ya. Lanjut bisa ya. Oke, contoh yang ke-6 lanjut. Misalkan di sini ada 10 derajat. Di sini ada 2 menit. Ada 13 detik dikurangi. Saya coba untuk menit sama detiknya lebih kecil nanti yang di sini ya. Terus ini 1 derajat. Ini saya ambil misalkan 4 menit. Yang di sini adalah 15 detik. Nah, gini ya. Nah, ini kalau kita amati, yang menit di sini dan yang detik itu lebih besar yang belakang. Artinya 13 kurangi 15 nanti nggak cukup. Bahkan yang menitnya 2 dikurangi 4 juga nggak cukup. Artinya nanti yang detiknya itu pinjam menit, dan yang menitnya nanti nggak cukup, pinjam derajat. Oke ya. Oke, kita rubah aja dulu nanti ya. Yang ini berarti 13 tadi nggak cukup, kurang 15 harus pinjam di sini 1. Kalau pinjam di sini 1 berarti berubah dari sini nanti 60 ya. Berarti ini dikurangi 1 derajat 4 menit 15 detik. Terus 13 ini pinjam 1 berarti nanti jadi 60 tambah 13 itu adalah 73 detik. Nah, ini tadi sudah diambil 1 karena dipinjam 13. Artinya 1 tadi kalau dikurangkan dengan 4 dikurangi 4 ini juga nggak cukup. Artinya 1 pinjam ke derajat. Derajat diambil 1, jadikan menit berarti 60. 60 dengan di sini tadi 1 berarti 61 menit. Nah, ini tadi sudah diambil 1 untuk diakumulasi dengan menit, berarti yang 10 jadi berubah jadi 9 derajat. Nah, setelah ini baru bisa dikurangi. 73 dikurangi 15 ini 8. Oke, 13 ini berarti 5 ya. 6 kurangi 1 5. Oke, terus 61 menit dikurangi 4 menit itu 57 ya. 57 menit. Kemudian 9 derajat dikurangi 1 derajat itu adalah 8 derajat. Nah, seperti ini ya. Oke, saya rasa sudah paham ini ya. Contohnya sudah banyak, silahkan dipahami. Kalau masih kurang jelas bisa diulang-ulang. Jadi untuk hari ini kita masih belajar tentang gimana mengoperasikan ya, awal-awal dari trigonometri tentang satuan sudut ya, fokusnya untuk derajat, menit, dan detik beserta pengoperasian untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, mudah-mudahan dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi dan melihat channel ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.